Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jufarni, NPM 18650018. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI, di mana materinya yaitu manajemen resiko proyek. Langsung saja, resiko or problem. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang kejadian pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan yang dan tindakan yang akan dilakukan. Maka akan dilakukan posisi terkait kondisi resiko. Satu, efek kejadian dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi, atau kemungkinan sesuatu yang terjadi. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki sebagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen resiko mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen proyek. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategis perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini adalah gambaran dari proses manajemen risiko proyek. Perencanaan, input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, and analysis, outputnya, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang. Ini adalah identifikasi risikonya, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko, merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Nah, ini adalah strategi positif. Perencanaan manajemen risiko. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Black box flash, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang terdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown student. Contoh risk breakdown student. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan clouded area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, alat bantu dan metode. Untuk identifikasi risiko, brainstorming,
Delphi Interview Analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, Regis, matriks probabilitas. Matriks probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Analisis kuantitatif resiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMP. Contoh kasus EMP. Penyelesaian kasus EMP. Lanjut, strategi respon terhadap risiko negatif. Mengetahui kemungkinan terjadi risiko, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon terhadap risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.